Perkenalkan, saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini ya Mbak. Masih ingat dengan saya Mbak? Masih. Pagi hari ini saya akan merawat Mbak ya Mbak. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah keperawatan saat ini menjadi tanggung jawab saya ya Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa? Tiara. Mbak senangnya dipanggil apa? Tiara. Baik, dengan Mbak Tiara, tujuan saya mengajak Mbak mengobrol untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak ya Mbak, berkaitan dengan perilaku kekerasan yang Mbak alami. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Baik. Bagaimana? Masih suka marah-marah Mbak? Menurut informasi dari perawat jaga dan catatan perawat, Mbak masih suka marah-marah ya? Cara yang saya ajarkan sudah dicoba Mbak? Sudah. Apakah Mbak mempraktekannya? Iya. Coba saya ingin tahu bagaimana Mbak melakukan yang baik dengan cara tarik nafas dalam dan memukul bantal. Coba Mbak bisa mempraktekkan cara tarik nafas dalam Mbak? Baik Mbak, masih mengingatnya ya Mbak untuk memukul bantal? Apakah Mbak masih ingat? Mbak bisa mencontohkan? Baik, Mbak masih mengingatnya ya Mbak? Baiklah, sekarang kita akan berbincang-bincang lagi ya Mbak. Bagaimana kalau waktunya kurang lebih 15 menit ya Mbak? Untuk tempatnya bagaimana Mbak? Apakah mau di sini atau di tempat lain? Di sini saja. Baik, untuk tempatnya di sini saja ya Mbak. Hari ini kita akan belajar tentang cara mengatasi marah yang kedua ya Mbak, yaitu dengan minum obat ya Mbak. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat jadwal yang sudah kita buat ya Mbak. Apakah Mbak sudah berlatih sesuai dengan jadwal yang kita buat kemarin? Bagus, ternyata Mbak sudah berlatih ya Mbak cara marah yang baik sesuai jadwal yang kita buat kemarin. Nah, sekarang kita mulai cara marah yang baik ya Mbak, yaitu dengan minum obat ya Mbak. Untuk minum obat yang benar, yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yang perlu Mbak tahu, itu ada 5 prinsip ya Mbak. Yang pertama itu benar nama Mbak, artian obat itu memang untuk Mbak bisa dilihat dari tabel obatnya ya Mbak. Untuk yang kedua, benar nama obatnya Mbak bisa lihat di botol ini juga. Yang ketiga itu benar cara minum obatnya Mbak. Contohnya, obat ini digunakan dengan cara diminum melalui mulut. Yang keempat, benar waktunya Mbak. Contohnya itu obat ini diminum 3 kali sehari ya Mbak. Artinya obat ini diminum pagi, siang, dan malam ya Mbak. Yang kelima itu benar dosisnya ya Mbak. Obat Mbak ada 2 macam ya Mbak. Yang pertama ada warna hijau ya Mbak. Ini namanya CPZ ya Mbak, atau chlorpromazine. Yang kedua, ini obatnya labelnya warna kuning ya Mbak, namanya THP. Jadi sebelum Mbak minum obat itu, Mbak lihat dulu tabel yang menempel di bungkus obatnya, apakah benar nama Mbak tertulis di situ atau tidak. Selain itu, Mbak perlu memperhatikan jenis obatnya dan berapa dosis yang Mbak harus minum, jam berapa saja obatnya harus diminum. Misal diminum 3 kali sehari, yaitu Mbak bisa minum obatnya dari jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam ya Mbak. Cara minum obatnya harus benar ya Mbak, tidak boleh pakai kopi, pakai soda dan susu, tapi pakai air putih saja ya Mbak, atau teh manis juga boleh.
Mbak perlu minum obat ini secara teratur ya Mbak, agar pikiran Mbak jadi tenang dan Mbak bisa tidur nyenyak. Bila nanti setelah minum obat ini Mbak terasa kering, untuk membantu mengatasinya Mbak bisa menghisap-hisap es batu. Bila Mbak merasa mata berkunang-kunang, Mbak sebaiknya jangan beraktivitas dulu, jangan perlu menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya Mbak. Baik, sekarang saya mau tanya, Mbak, obatnya apa saja yang tadi sudah saya jelaskan? CPNF dan HIV. PHP Mbak? PHP. Baik. Mbak tadi coba ulang lagi Mbak, nama obatnya apa? CPC sama PHP. Bagus, Mbak sudah ingat ya Mbak nama obatnya apa. Nah sekarang bagaimana kalau kita masukkan dalam jadwal kegiatannya? Kita masukkan sesuai jadwal minum obat Mbak ya. Bagaimana Mbak perasaan Mbak hari ini? Baik. Setelah kita bercakap-cakap, apakah Mbak sudah paham mengenai cara minum obat ya Mbak? Jadi kita mengobrol-ngobrol tentang apa ya Mbak tadi? Tentang cara minum obat. Baik, jangan lupa minum obatnya dengan benar ya Mbak, teratur sesuai jadwal yang kita buat. Besok kita bisa mengobrol-ngobrol lagi bagaimana Mbak? Untuk waktunya kira-kira masih seperti ini ya Mbak, 15 menit. Untuk tempatnya bagaimana Mbak? Apakah mau di sini lagi atau gimana Mbak? Di sini saja. Baik, untuk besok tempatnya masih seperti ini ya Mbak, di sini. Kita akan latihan layang konstruksi ya Mbak, yang ketiga, yaitu dengan bicara yang baik ya Mbak. Baik Mbak, sebelum ngobrol dengan saya tadi, Mbak bisa melakukan kegiatan lain. Silakan lanjutkan kegiatan Mbak. Mohon maaf Mbak sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri ya Mbak. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.